Kau membentuk rencanamu, Bapa, agar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, seperti pujian kami katakan ya Bapa, biar Tuhan mengubah hati kami, biar Tuhan mengubah mata hati dan pikiran kami, untuk boleh kami menerima kebenaran-Mu yang membebaskan ya Tuhan. Mari Engkau berbicara Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami tahu hanya rencangan-Mu Tuhan yang memampukan kami, hanya kuasa-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk hidup dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Hamba-Mu yang berkata-kata tidak lebih dari setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau yang menyembunyikan kami di belakang kayu salib-Mu Tuhan, supaya kuasa dan kemuliaan-Mu saja yang tampak buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap menerima firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Hari ini adalah hari yang sukacita karena kita boleh kembali bersama-sama untuk menikmati kasih Tuhan, menikmati kebenaran Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya siapa saudara? Siapa diri saudara? Kira-kira apa yang menjadi jawab saudara? Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu Saudara berkata, saya ya diri saya. Saya ya Mbak Depi. Saya Bu Helen. Saya Bu Yayah. Nah, itu nama saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menjawab juga, saya anaknya Pak Widi. Wah, itu orang tua saudara. Siapa saudara? Nah, karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak kenal siapa diri kita, kita tidak bisa memperlakukan diri kita dengan baik, apalagi memperlakukan orang lain. Kalau kita mau menggunakan HP, maka kita harus orientasi dulu. Apa itu HP, kegunaannya apa, cara mengoperasikannya seperti apa. Tapi kalau nggak kenal, nggak tahu benda apa ini, maka kita nggak bisa menggunakannya secara efektif dan efisien. Kalau ada orang yang nyetop saudara di pinggir jalan, prit, kira-kira Pak Boris berhenti nggak Pak? Berhenti. Tapi kalau yang menyetop itu prit itu pakai seragam polisi, seragamnya lengkap, ya kan? Kira-kira perasaannya gimana? Beda ya, perasaannya beda. Wah, ini ada apa ini? Kesalahan saya apa ini? Karena apa? Yang menyetop kita itu adalah seorang polisi. Kita tahu identitasnya. Kita tahu siapa yang menyetop kita. Hari ini kita belajar bersama-sama siapa diri kita. Di dalam Kejadian tadi kita baca, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sejak dari awal Tuhan menciptakan kita untuk berkuasa atas bumi ini. Sejak dari awal Tuhan menciptakan kita bukan menjadi budak, bukan menjadi hamba dunia ini. Tetapi kenyataannya, kenapa banyak orang Kristen yang diperbudak oleh hartanya, diperbudak oleh uangnya, diperbudak oleh jabatannya, diperbudak oleh materi-materi apapun dari dunia ini.
Apa masalahnya? Apa persoalannya? Masalahnya adalah kebanyakan orang Kristen tidak kenal siapa dirinya. Coba tanya dulu samping kiri dan kanannya, kamu udah tahu belum? Kamu udah kenal belum siapa dirimu? Gitu coba. Iya, tepuk ininya ya, pundaknya gitu ya. Kamu udah tahu belum dirimu siapa gitu kan? Karena kalau saudara tahu diri saudara siapa, saudara akan menjadi orang yang berkuasa. Saudara akan punya power. Saudara akan tidak dikuasai oleh apapun dari dunia ini. Saudara akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang akan melihat penggenapan janjinya terjadi atas kita. Bagaimana identitas kita? Bagaimana jati diri kita? Apakah kita selama ini tahu siapa diri kita? Kalau ditanya Bapak Ibu, kalau diberikan kesempatan oleh Tuhan, Ibu Dari, silahkan. Kalau Ibu Dari aku berikan kesempatan untuk menciptakan manusia, supaya manusia itu berbahagia, supaya manusia itu sukses, kira-kira Bu Dari akan ciptakan manusia seperti apa? Iya enggak? Manusia seperti apa? Mungkin pinter, mungkin cantik, mungkin tampan, mungkin orang itu organ tubuhnya lengkap, sempurna, kulitnya pokoknya kulitnya itu seperti yang banyak orang kepingin, ya putih dan sebagainya, atau sawo mateng gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa persen itu ada? Berapa poin itu ada pada diri kita? Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita perlu tahu siapa diri kita. What matter most is how you see yourself. Ya. Bagaimana kita melihat diri kita, seperti itu kita akan memperlakukan diri kita. Kalau salah pandangan kita terhadap diri kita, maka salah juga perlakuan diri kita terhadap diri kita sendiri. Terhadap diri kita sendiri kita salah, apalagi kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak kita. Apa sih artinya who am I ya? Apa sih artinya pandangan diri secara umum? Dari mana terbentuk pandangan diri kita? Pandangan diri adalah apa yang kita pikirkan, rasakan tentang diri kita. Jika seandainya ya, saudara bisa menciptakan manusia, maka manusia seperti apa yang akan saudara ciptakan sehingga manusia itu sukses dan bahagia? Tuliskan kriterianya seperti apa. Dan berapa kriteria itu ada pada diri kita? Karena kita semua manusia dalam kenyataannya tidak ada yang sempurna. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita, maka itulah diri kita. Pikiran itu penting. Dirimu adalah apa yang kamu pikirkan, ya. Dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Ada seekor raja wali. Raja wali itu pada waktu masih telurnya itu masuk di sarangnya ayam ya. Lalu menetaslah telur raja wali itu. Lalu apa yang terjadi? Raja wali itu mencari makan seperti anak ayam. Ia mengais. Suatu hari badannya menjadi lebih besar. Kok saya berbeda ya? Lalu dia mulai lihat ada terbang burung raja wali yang lain. Itu kok mirip dengan saya. Raja wali ini tumbuh bersama-sama dengan anak ayam. Hidupnya seperti ayam, makannya seperti ayam. Padahal Raja Wali ini punya potensi yang luar biasa, tapi ia tidak pernah bisa menemukan potensi itu. Sampai suatu hari dia melihat Raja Wali melintas. Raja Wali yang besar, Raja Wali yang dewasa melintas di atasnya. Dan waktu Raja Wali itu melintas,
ayam-ayam semua menyingkir. Ya, apakah ayam jago, apakah ayam apapun itu menyingkir semua ketakutan. Karena apa? Karena lewat seekor Raja Wali yang dewasa. Nah, itu kok mirip saya. Saya kok enggak seperti itu. Kalau saya lewat orang-orang biasa saja, ayam-ayam yang lain biasa saja. Itu kok bisa terbang? Saya kok enggak bisa terbang? Suatu hari seekor Raja Wali ini diambil oleh petani, lalu dia bawa ke puncak gunung. Di situ dia mulai melatih Raja Wali itu. Akhirnya Raja Wali itu bisa terbang. Dan Raja Wali itu tahu siapa dirinya. Ia melihat mulai potensi-potensi yang luar biasa, potensi-potensi yang terbaik mulai lahir dari dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dibentuk oleh masa lalu kita. Waktu kita masih kecil, orang tua kita ngomong apa sama kita, itu sering sekali membentuk kita. Nakal, ya kan? Kalau orang-orang tua di sini sudah modern, tidak seperti orang tua saya yang waktu di kampung ya. Kamu memang anak nakal, gitu ya. Akhirnya kita terkonsep, ya saya anak nakal, saya anak nakal. Waktu kita tertantang untuk melakukan sesuatu yang baik, kita merasa risih, kita merasa nggak nyaman. Kenapa? Kok saya tiba-tiba jadi baik begini ya? Kan saya anak nakal. Sulit untuk kita berkembang, sulit kita untuk melakukan yang baik. Karena apa? Kita punya konsep diri yang salah. Ingatan kita tentang perasaan kita, tentang masa lalu kita, yang baik atau yang buruk, itulah yang membentuk kita hari ini. Perkataan dari orang-orang yang berotoritas, guru, orang tua, ya kan? Ya, mungkin atasan kita. Nah, itu sering sekali merusak pandangan diri kita. Itu sering sekali membentuk pandangan diri kita terhadap diri kita sendiri. Tapi semuanya itu tidak akan pernah membuat kita menemukan diri kita, menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Perkataan orang tua, perkataan bos, ya, tidak pernah menemukan kita untuk menemukan siapa diri kita. Yang menolong kita menemukan siapa diri kita, siapa? Adalah Tuhan, yaitu lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Pengalaman, perasaan, perlakuan yang kita terima ya di masa-masa yang lalu itu nggak mudah dihilangkan. Tetapi waktu kita menerima perkataan yang benar, perkataan yang penuh kuasa itu, yaitu perkataan Allah, itulah yang memampukan kita untuk menghapus pandangan-pandangan yang salah, pandangan-pandangan yang keliru yang membentuk diri kita sejak kita dari kecil. Akibat dari pandangan-pandangan yang buruk ini, akibat dari jati diri, pandangan diri terhadap diri kita yang salah ini, akan mengakibatkan potensi yang terbaik dari diri kita itu terkubur, seperti Raja Wali tadi. Atau Bapak Ibu pernah dengar seekor gajah. Gajah itu badannya besar. Dari kecil gajah ini kakinya diikat dengan seutas tali di pohon yang kecil. Dari kecil diikat di situ sampai dia besar. Gajah ini tetap terikat. Kalau dia diikat di pohon yang kecil, dia tetap terikat. Padahal gajah ini bisa menghempaskan sedemikian rupa, maka tali itu bisa putus atau pohon itu bisa terbongkar. Tapi karena gajah ini memang adalah binatang yang pengingat terhadap masa lalunya, nah cenderungnya kita teringat, terkonsep dengan perkataan-perkataan atau perlakuan yang negatif. Maka itu yang sering membangun diri kita, itu yang sering membentuk diri kita. Sama seperti gajah ini, potensi dirinya terkubur. Sama seperti Raja Wali, potensi dirinya terkubur. Maka kita perlu menemukan siapa diri kita. Sama seperti Raja Wali tadi, kalau dia tidak menemukan siapa dirinya, maka dia akan tetap hidup seperti ayam, makannya seperti ayam, ya kan?
tetap mengais seperti ayam. Tapi hari ini Tuhan mau saudara dan saya bukan seperti ayam, tapi seperti Raja Wali. Bilang sama kak samping kiri kanannya, kamu bukan anak ayam, tapi kamu anak Raja Wali. Amin ya. Saudara dan saya bukan anak ayam. Kita adalah anak-anak Raja Wali yang didesain Tuhan, yang dirancang Tuhan untuk mengalahkan badai. Yang dirancang Tuhan untuk terbang tinggi. Yang dirancang Tuhan untuk melintasi langit biru. Untuk menggenapi rencananya atas hidup kita. Ketika kita memiliki konsep diri yang salah, maka kita akan salah dalam memperlakukan diri kita. Kita sulit untuk menerima diri kita sendiri. Bahkan kita cenderung kecewa terhadap diri kita sendiri. Karena kita memang punya dasarnya kecewa, maka kita mudah juga untuk kecewa terhadap orang lain atau dikecewakan oleh orang lain. Bahaya sekali Bapak Ibu kalau kita tidak menemukan konsep diri. Kita nggak mungkin bahagia. Hari ini kita belajar sekolah minggu, judulnya rahasia bahagia. Nah ini salah satu rahasianya. Kalau kita nggak menemukan konsep diri kita yang benar, kita nggak mungkin bisa bahagia. Kita akan cenderung melihat kekurangan orang lain. Kenapa? Karena kita juga menuntut diri kita untuk sempurna. Coba kalau di rumah suami istri selalu menuntut kekurangan istri atau suaminya, pasti nggak ada bahagia. Kita juga akan cenderung menjadi orang yang suka melukai hati orang lain, atau mudah terluka, mudah putus asa, minder dan lain sebagainya. Suka memberontak, buat masalah atau problem maker, dikontrol oleh situasi dan keadaan. Ujung-ujungnya apa? Nah, jangan sampai ini terjadi di antara kita ya. Ujung-ujungnya frustasi dan bunuh diri. Ini semua membuat kita tidak bahagia. Ini semua membuat hidup kita tidak seperti yang Tuhan rencangkan. Karena itu Tuhan mau kita menemukan identitas kita. Coba lihat diri kita hari ini. Siapa sih diri saudara? Kita tahu siapa diri kita pada waktu kapan? Pada waktu kita mengalami krisis. Kita bisa mengetahui identitas kita dalam hidup ini ketika kita mengalami krisis. Pada waktu kita diperlakukan orang tidak sebaik yang kita harapkan. Pada waktu orang mengecewakan kita, pada waktu kita ditekan oleh situasi kondisi, di situ kita tahu siapa diri kita. Hanya saudara yang tahu apakah saudara sudah menemukan identitas saudara yang sesungguhnya atau belum. Saya tidak bisa berkata, atau orang lain tidak bisa berkata. Tapi yang paling tepat, kita menilai diri kita sendiri. Saya mau kita mengecek gambar diri kita ya. Yang pertama, nggak usah dijawab ya Bapak Ibu, jawabnya di hati saja. Yang pertama, selalu terbuka tentang kekurangan dan kelemahan saya pada orang yang saya anggap dewasa. Saya senang mengakui dan memuji kelebihan orang lain tanpa merasa lebih rendah diri. Saya merasa diperhatikan dan dikasihi ketika ditegur demi kebaikan. Wow, itu luar biasa ya. Ketika menyadari kelemahan dan kekurangan, saya selalu bertekad untuk belajar lebih baik lagi. Selanjutnya, saya selalu berhati-hati ketika berkata-kata dan menegur orang lain, agar orang lain bisa menerima dengan baik. Cek gambaran diri selanjutnya. Jika saya gagal melakukan sesuatu, maka saya akan bangkit dan belajar dari kegagalan saya. Saya sering merasa yakin bisa melakukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya. Jika saya menghadapi masalah yang saya cenderung dapat mengatasinya sendiri tanpa banyak ditolong oleh orang lain. Jika saya bertemu dengan orang yang sukses, yang tidak malu
Saya ulang, jika saya bertemu dengan orang yang sukses, saya tidak malu karena saya yakin bahwa saya punya kesempatan atau kelebihan yang lain. Jika saya dipuji seseorang, saya akan menerimanya tanpa merasa malu, tanpa berpikir orang lain tersebut sedang mengejek saya. Ini beberapa cek gambaran diri yang kita bisa lihat kepada diri kita masing-masing. Nah, waktu Musa diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Mesir, menyelamatkan bangsa Mesir keluar dari tanah Mesir, Musa berkata kepada Tuhan, "Siapakah aku ini?" Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mau kita menjadi apa yang Dia kehendaki, lebih daripada apa yang kita lakukan. Musa bertanya kepada Tuhan, "Siapakah aku ini Tuhan? Kenapa Tuhan berikan aku tugas yang begitu besar? Siapa aku ini Tuhan?" Musa ragu-ragu, Musa bimbang karena tugas yang dia lakukan begitu besar. Tapi satu hal yang Tuhan senang dengan Musa, Musa bertanya kepada Tuhan, "Siapakah aku ini Tuhan?" Hari ini kita menerima tugas yang besar, yaitu menggenapi visi yang Tuhan taruh di hidup kita, di gereja kita. Hari ini kita punya tugas yang besar, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hari ini kita punya tugas yang besar untuk kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Itu sebenarnya bukan pekerjaan kita, itu sebenarnya bukan kapasitas kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu kita menemukan gambaran diri kita yang sesungguhnya, sama seperti Musa, ia bertanya kepada Tuhan, Who am I? Who am I? Gitu. Bukan who am I ya. Who am I? Gitu ya. Siapa aku ini Tuhan? Musa menemukan jawabannya dari Tuhan. Di ayat yang ke-12 Tuhan berkata, Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Tuhan langsung menjawab pertanyaan seorang Musa, "Siapakah aku ini?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku yang menyertai engkau?" Kamu Musa adalah orang yang disertai Tuhan. Kamu Musa adalah orang yang bersama dengan Tuhan. Kamu Musa adalah orang yang mengerjakan panggilan Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang memberikan tugas, maka tidak mungkin tidak berhasil. Kalau Tuhan yang memberikan perintah, pasti Tuhan yang menyertai. Tuhan pasti memberikan kemenangan. Cara kita memandang diri kita sangat penting, ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita juga menemukan apa kata firman Tuhan tentang diri kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 tadi kita sudah baca siapa diri kita waktu Tuhan Allah menciptakan manusia. Di Kejadian yang tadi kita sudah baca, apa yang dikatakan tentang penciptaan manusia, Bapak Ibu? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambaran dan rupa kita. Kata gambaran dan rupa kita di sini dalam bahasa aslinya adalah imago Dei. Bisa bantu ini kok nggak bisa ya? Ya, imago Dei. Apa artinya imago Dei? The image of God. Ya. Kita adalah gambaran Tuhan. Kita adalah orang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan semuanya ini sudah dirusak oleh iblis. Waktu di Taman Eden manusia jatuh ke dalam dosa, gambaran itu pecah berkeping-keping.
Makanya waktu manusia hidup sulit untuk menemukan siapa diri mereka. Sulit untuk menemukan gambaran diri mereka. Tapi puji Tuhan, di dalam Kristus Tuhan menyatakan dan menunjukkan dan menemukan kita kepada identitas kita yang sesungguhnya. Di dalam Kristus kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib menyelamatkan kita, menebus kita, menerima kita, mengembalikan kita pada posisi yang semula. Makanya dikatakan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, tetapi Yesus Kristus membawa kita kembali kepada kemuliaan Allah. Jadi identitas kita ada di dalam Kristus. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita menemukan identitas kita yang sesungguhnya. Ya. Identitas kita di dalam Kristus membawa kita kepada rencana Tuhan yang semula. Siapa diri kita ketika kita ada di dalam Kristus? Saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan. Kita adalah orang yang diterima. Kita adalah orang yang diperhatikan Tuhan. Kita adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kalau ditanya siapa saudara, bukan lagi nama kita, bukan lagi siapa orang tua kita, bahkan bukan lagi orang yang berdosa. Luar biasa ya. Siapa saudara? Jangan jawab lagi, saya adalah orang yang berdosa. Ya, dulu di luar Kristus kita memang orang yang berdosa. Kita ada di bawah kutuk. Kita ada di bawah hukuman. Tetapi ketika kita ada dalam Kristus, jawabnya berbeda. Jawabnya apa? Siapa saudara? Saya adalah orang yang dibenarkan. Saya adalah orang yang diterima sebagai anak. Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saya adalah orang yang direncang Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia. Saya adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya adalah carang bagi pokok anggur. Saya adalah rumah yang dibangun di atas dasar batu karang yang kokoh. Waktu kita tahu siapa identitas kita, waktu kita tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, apa yang terjadi? Kita akan menjadi pribadi yang teruji. Kita akan menjadi pribadi yang anti kecewa, anti gagal, anti mundur. Dunia ini berusaha untuk dibinasakan dan membinasakan. Makanya di dalam surat Paulus itu dilambangkan seperti api ya. Iman masing-masing orang itu, kesetiaan masing-masing orang itu akan diuji seperti api. Kalau jerami ya terbakar, kalau kayu ya terbakar. Tapi kalau emas waktu dibakar justru dia makin murni. Itulah iman saudara dan saya. Ketika kita menemukan siapa jati diri kita yang sesungguhnya, kita akan menjadi pribadi yang kokoh, kuat dan tidak tergoyahkan. Kita akan menjadi orang yang mampu memperlakukan diri kita dengan baik dan benar. Kalau kita bisa memperlakukan diri kita dengan baik dan benar, kita juga bisa memperlakukan orang lain dengan baik dan benar. Makanya cewek-cewek, anak-anak gadis, kalau misalnya ada anak-anak cowok ya yang nembak kalian, dia hidupnya saja nggak karu-karuan ya, lalu dia bilang I love you gitu ya, harus tanda tanya besar ya. Kamu saja nggak bisa mencintai dirimu, apalagi mencintai saya, ya kan? Jangan sampai terkelepek-kelepek gara-gara kata I love you ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa penting untuk kita mengenal diri kita. Cewek-cewek dan cowok-cowok,
carilah cewek-cewek, cowok-cowok ya, carilah pasangan yang sudah mengenal siapa dirinya, yang sudah menemukan identitasnya dalam Kristus. Amin. Kalau Bapak Ibu punya suami istri yang belum, nah ini waktunya untuk berdoa, untuk memotivasi, untuk menemukan di dalamnya. Karena begini, waktu orang menemukan siapa dirinya di dalam Kristus, dia tidak akan lagi mencari kehormatan, dia tidak akan lagi menuntut penghargaan, dia tidak akan menjadi pribadi yang haus dengan kasih sayang. Kenapa? Kasih sayang itu, penghormatan itu, penerimaan itu sudah Kristus kerjakan di dalam dirinya. Amin. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang menyuplai kasih, menyuplai penghormatan, menyuplai penghargaan. Kita tidak lagi menjadi Mr. atau Mrs. Lau. Mr. dan Mrs. Lau itu selalu akan menuntut, selalu kepingin saklek gitu ya. Hukum itu sesungguhnya mematikan, kata Musa. Kenapa? Selalu akan menuntut orang lain. Ketika kita berusaha untuk menuntut orang lain, karena kita berusaha untuk memenuhi hukum itu, tetapi kita ternyata nggak mampu, maka kita menuntut orang lain. Tetapi kita bukan lagi Mr. atau Mrs. Lau, tapi kita adalah Mr. dan Mrs. Grace. Karena anugerahnya saya diangkat menjadi anak. Karena anugerahnya hidup saya diubah jadi yang tidak berguna menjadi berguna. Karena anugerahnya hidup saya diubah dari kegelapan menjadi terang. Betapa kita akan menjadi pribadi yang bersyukur. Sehingga kita bukan lagi menjadi orang yang menuntut, tetapi kita menjadi orang yang menyuplai, menyalurkan kasih Tuhan, menyalurkan kebaikan Tuhan. Sehingga kita akan melihat potensi-potensi terbaik yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat khotbah ya, yang seperti Amsal katakan ya, kalau hidung ditekan maka akan keluar darah. Tetapi kalau madu ditekan, maka sarang madu ditekan, diperes, maka akan keluar sari-sari madu yang menyehatkan kita. Kita mengikut Tuhan pasti ada begitu banyak tantangan. Pasti ada begitu banyak rintangan yang mencoba menghalangi kita. Itu seperti api yang berusaha menghanguskan kita. Tetapi kalau kita menemukan dan menghidupi identitas kita, maka kita tidak akan pernah dibinasakan. Kita tidak akan pernah dikecewakan. Kita tidak akan pernah mundur selangkah pun. Kita tidak akan pernah menjadi kecewa terhadap apa yang dunia ini kerjakan atas hidup kita. Karena itu mari kita hari ini menemukan siapa identitas kita. Siapa identitas kita? Siapa diri saudara? Saya adalah bukan ayam, bukan anak ayam, tapi anak burung Raja Wali. Karena apa? Karena di dalam Kristus saya diterima, dikasihi, diselamatkan, dibenarkan. Sehingga Tuhan memperkenankan kita untuk menjadi terang atas dunia ini. Sehingga Tuhan memperkenankan kita untuk menjadi garam atas dunia ini. Tuhan memperkenankan kita untuk menjadi carang yang menghasilkan bulir-bulir buah anggur yang menjadi berkat buat orang lain. Kita adalah orang-orang yang dibangun di atas batu karang yang teguh, yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Kita adalah orang-orang yang hidup dari kasih karunia Tuhan, bukan hidup di bawah hukum, di bawah kutuk yang selalu membuat kita menuntut diri kita, menuntut orang lain, yang membawa kita pada stres dan kecewa terhadap diri kita, terhadap orang lain. Tapi kita adalah anugerah, ada di bawah anugerah. Kita adalah orang yang menerima anugerah, sehingga yang ada di dalam hidup kita adalah terpancar anugerah, anugerah, anugerah. Kita akan menjadi orang yang mengasihi tanpa pamrih. Kita akan menjadi orang yang berbuat baik tanpa mengharapkan kebaikan dari orang lain. Kalau kita menjadi orang yang demikian, bisa gak kita kecewa? Gak bisa, Bapak Ibu. Bisa gak kita mundur karena perlakukan 1-2 orang yang tidak menyukakan kita? Gak mungkin bisa. Kita akan melihat potensi-potensi terbaik lahir dari diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa langkah praktis untuk kita bisa
kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya. Karena persoalannya adalah bukan tentang tahu atau tidak tahu. Itu mungkin salah satu persoalan juga. Tetapi persoalan yang terbesar adalah banyak orang gak menyadarinya. Kamu adalah terang bagi dunia. Ya, saya tahu. Terus kenapa? Kamu adalah anak Allah. Iya, saya sudah tahu. Saya sudah pernah belajar. Saya pernah baca. Kamu adalah lebih dari pemenang. Iya. Oke, saya pernah dengar khotbah itu. Bahkan mulut pendeta udah berbuih-buih. Saya lihat dengerin itu gitu kan. Tapi dalam kenyataannya kita tetap saja menjadi orang yang kalah. Kecewa. Tapi dalam kenyataannya kita tidak menjadi terang. Kenapa? Kenapa semua ini terjadi? Karena yang penting adalah kita membangun kesadaran kita. Saudara benar-benar sadar, benar-benar tidak hanya tahu tetapi menyadari bahwa saya diterima Tuhan, dikasihi Tuhan, dihargai Tuhan, saya diperhatikan Tuhan hidup saya. Nah, caranya gimana? Caranya Bapak Ibu, di rumah kita ada kaca ya. Ada kaca. Coba melihat diri kita di kaca. Lalu kita ngomong sama diri kita sendiri. Kamu adalah orang yang diberkati Tuhan. Kamu adalah orang yang diterima Tuhan. Kamu adalah orang yang dihargai Tuhan. Kamu adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Atau Bapak Ibu mungkin bilang, saya nggak punya kaca Pak di rumah. Ya udah, pada waktu Bapak Ibu mandi, ya di kamar mandi nggak ada yang lihat, ya kan? Perkatakan, bangun kesadaran kita. Sama anak-anak kita perlu bangun kesadaran mereka. Joyla, Elogia, saya kadang sering sekali, hampir tiap hari saya peluk dia. Saya nggak mau lepasin kamu ya Joy. Lepasin lah Pak, saya peluk erat. Ada syaratnya supaya Papa lepasin. Bilang, aku anak yang diberkati, aku anak yang dikasihi, aku anak yang dirancang Tuhan menjadi berkat dan menjadi berkat. Saya adalah anak yang dikasihi Tuhan. Baru aku lepasin. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu untuk menyadarkan diri kita. Kalau kita nggak bisa kalau kita nggak menyadarkan diri kita, siapa yang akan menyadarkan diri kita? Betul nggak? Karena kita cenderung lupa. Kita perlu terus-menerus untuk mengingatkan diri kita, untuk menyadarkan diri kita, siapa identitas kita. Waktu saudara tahu identitas saudara dalam Tuhan, maka saudara akan berkata, Tuhan, hidupku tanpamu akan sia-sia. Kita nggak mungkin menjadi orang yang hidupnya sama seperti dunia. Nggak mungkin. Kata kita menyadari begitu besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana tidak Tuhan, saya memberi hidup saya kepada Tuhan. Kalau orang yang tidak tahu anugerahnya di dalam siapa dirinya di dalam Tuhan, maka hidupnya kan suka berleha-leha. Pelayanan juga berleha-leha, ya kan? Kalau pelayanan di gereja kan nggak mungkin lah pendeta negur kayak bos saya di kantor gitu kan. Oh, kamu kenapa nggak masuk? Udah, bulan ini kamu nggak dapet intensif ya. Mulai kacau balau hatinya. Tapi kalau di gereja kan nggak mungkin pendeta ngomong gitu. Akhirnya pelayanan juga ke gereja juga santai-santai. Kenapa? Karena nggak menggunakan identitas saudara. Tapi saudara, waktu saudara menggunakan identitas saudara di dalam Tuhan, saudara akan menjadi pribadi yang sama, punya integritas. Di gereja, di luar, di lapangan, dimanapun sama. Waktu kita punya menghidupi identitas kita, disitulah kuasa yang tidak terbatas itu bekerja di dalam hidup kita. Sama seperti Pak polisi tadi, langsung berhenti. Kenapa? Dia sedang pakai identitasnya. Kalau kita hidup sebagai orang Kristen, tapi tidak menghidupi identitas di dalam Kristus, kita nggak mungkin bisa melihat kuasa itu terjadi dalam hidup kita. Maka sesuatu di luar sana bisa menguasai kita, bisa memperbudak kita.
bisa mengontrol hidup kita. Musim kehidupan bisa mengontrol hidup kita. Tetapi waktu kita menemukan identitas kita dalam Kristus, sesuatu tidak pernah bisa mengontrol kita selain hanya Tuhan. Amin. Tuhan rindu kita semua di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang menemukan identitasnya. Karena di dalam hidup kita sebagai identitas, di situ Tuhan mengembalikan kita kepada kemuliaan-Nya yang tidak lagi dikuasai oleh segala sesuatu, tetapi justru berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain, sama seperti rencangan Tuhan atas Adam dan Hawa. Ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, mereka diciptakan, dirancang sejak dari awal untuk berkuasa atas dunia ini, bukan dikuasai oleh dunia ini. Amin. Mari kita tunduk kepala. Apakah di waktu-waktu yang lalu saudara sedang mengalami sesuatu yang memaksa saudara untuk kecewa, untuk berputus asa dan mundur? Apakah di waktu-waktu yang lalu saudara mulai merasa letih dengan pelayanan, dengan kehidupan mengikut Kristus? Ada di antara saudara yang merasa letih dalam melayani Tuhan. Ada di antara saudara yang merasa dikontrol oleh situasi, keadaan. Apakah di antara saudara yang selalu berfokus kepada orang lain, menuntut, meminta orang lain seperti yang kita mau? Hari ini Tuhan berkata, mari anakku, engkau adalah orang yang kukasihi, orang yang kuterima, orang yang kuhargai, orang yang kubenarkan. Itulah yang memampukan kita untuk hidup dalam terang kasih Tuhan. Itulah yang memampukan setiap kita untuk menggenapi rencananya yang indah dan luar biasa. Itu yang memampukan kita hidup sebagai terang dan garam dimanapun kita berada. Menjadi pribadi yang tidak pernah diubah oleh segala sesuatu, tetapi menjadi berkat kesaksian bagi segala sesuatu. Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Untuk itulah Dia datang ke dunia ini, karena Dia mengasihi, memperhatikan, menghargai, dan menerima kita apa adanya. Mari Bapak Ibu ambil satu komitmen untuk menghidupi identitas kita di dalam Kristus. Jangan mau lagi menghidupi identitas kita sebagai orang berdosa, sebagai orang yang ada di bawah hukuman dan kutuk. Tapi identitas saudara dan saya ada di bawah kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Karena kasih setianya yang membawa kita dalam rencananya. Kasih setiamu
yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain. Mari kita bangkit berdiri. Siapakah